Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Kasihan karena dijebak temannya, TKW cantik asal Indramayu ini divonis penjara selama 20 tahun. Berikut berita selengkapnya. Diliput dari soramemi.com, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Indramayu, Jawa Barat ini divonis hukuman selama 20 tahun penjara oleh hakim di pengadilan Hong Kong, yaitu atas kasus perdagangan obat-obatan terlarang pada Agustus 2021 lalu. Perempuan cantik tersebut bernama Yayu Masih, umur 33 tahun. Itu merupakan warga Blok Tengah RT 17 RW 04 Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Hal tersebut disampaikan Miska, umur 43 tahun, yaitu kakak kandung PMI tersebut, saat menyampaikan aduannya ke Serikat Buruh Migran Indonesia melalui saluran telepon seluler Minggu, tepatnya pada tanggal 9 bulan 1 kemarin. Nah, jadi adik saya di Hong Kong sedang mengalami masalah terkait kasus obat-obatan terlarang, bahkan sudah divonis hukuman selama 20 tahun penjara. Padahal dia itu dijebak oleh temannya sendiri yang sesama PMI asal Jawa Tengah, ungkap Miska. Pada saat menyampaikan aduan, Miska menceritakan bahwa adiknya yang bernama Yayu Masih awalnya itu sekitar pertengahan tahun 2008 direkrut oleh sponsor, yaitu bernama Tamarin, warga desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Oleh Tamarin kemudian Yayu Masih didaftarkan sebagai calon PMI, yaitu ke PT Jatim Duta Pembangunan yang beralamat di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Tidak menunggu lama, hanya beberapa bulan mengikuti proses sebagai calon PMI, kemudian oleh PT Jatim Duta Pembangunan diberangkatkan ke negara Hong Kong. Setibanya di Hong Kong, kemudian adik saya kerja di majikannya, namun baru 1 tahun bekerja, entah kenapa Yayu kabur dari tempat majikannya dan memilih untuk kerja di luaran, ucap Miska. Pada saat Yayu keluar dari rumah majikan, terus memilih untuk tinggal di kosan dan bekerja di luar. Dirinya mengaku jarang berkomunikasi dengan adik cantiknya itu dikarenakan kesibukannya dalam bekerja. Kemudian pada awal Desember 2019, Miska dikagetkan dengan nomor telepon yang tidak dikenal. Menelpon dirinya, setelah dijawab ternyata Yayu Masih yang telepon menggunakan ponsel milik pengacaranya. Menyampaikan bahwa dirinya ditangkap oleh polisi Hong Kong karena di kamar kosannya terdapat barang paketan milik temannya, yaitu sesama PMI asal Jawa Tengah, yang isi di dalam barang tersebut adalah obat-obatan terlarang. Kemudian setelah adik saya ditangkap pada saat di persidangan, padahal selalu tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, namun hakim tetap memvonis 20 tahun penjara terhadap adik saya. Namun pengacaranya mengajukan banding, jelas Miska. Masih kata Miska, selama 2 tahun lebih Yayu bermasalah hukum di Hong Kong, namun pihak KJRI Hong Kong belum pernah menginformasikan ke keluarga maupun ke dirinya terkait kasus yang menjerat adiknya. Kata adik saya, KJRI Hong Kong tahu kalau Yayu masih di penjara, bahkan sering membesuk. Namun kata adik saya, KJRI tidak bisa membantu banyak karena dengan alasan ini kasus hukum, bukan kasus ketenaga kerjaan dengan majikan, keluh Miska. Atas dasar tersebut, Miska menyampaikan aduan ke Serikat Buruh Migran Indonesia, yaitu dengan harapan SBMI meneruskan aduannya ke pemerintah Republik Indonesia untuk membantu permasalahan hukum yang sedang dialami terhadap adiknya di Hong Kong. Sementara itu, Juari, Koordinator Departemen Advokasi SBMI Nasional, menyampaikan pihaknya akan mempelajari aduan dari pihak keluarga PMI terlebih dahulu
Sebelum diteruskan ke pemerintah dalam hal ini, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ya, tentunya SBMI siap untuk memperjuangkan aduan dari keluarga PMI ya, dan akan tetapi kami terlebih dahulu mempelajari aduan dari keluarga sebelum diteruskan ke pemerintah, dan SBMI juga akan mempertanyakan ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Jadi kenapa ada warga negara Indonesia yang bermasalah hukum di luar negeri, namun pihaknya sudah 2 tahun lebih belum juga menginformasikan secara tertulis ke pihak keluarga, Pungkas Juari. Nah, jadi kasihan sekali ya guys, kita juga ikut prihatin atas kasus yang menimpa sahabat seperjuangan kita, yaitu seorang TKW asal Indramayu, Mbak Yayu ya. Beliau ini baru berumur 33 tahun loh guys, dan beliau ini tersandung kasus obat-obatan terlarang, di mana beliau ini sebetulnya bekerja di Hong Kong itu baru 1 tahun, namun entah kenapa ada masalah apa dengan si majikan, dan beliau ini malah memilih kabur guys, dan menjadi TKW ilegal di luar. Nah, karena bekerja di luar ya secara otomatis dia juga harus ngekos dong, dan kebetulan di Hong Kong itu kos-kosan mahal guys. Akhirnya Mbak Yayu ini ngekos bersama teman-teman yang lain. Nah, tepatnya pada bulan Agustus kemarin itu ada penggerebekan di kos-kosan ya guys, dan ternyata di situ terdapat 1 bungkus yang berisi obat-obatan terlarang. Ya, walaupun Mbak Yayu sudah mengatakan ya kalau barang itu bukan miliknya, tapi ya polisi tetap tidak percaya. Akhirnya Mbak Yayu langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan diinterogasi. Dan kata Mbak Yayu bahwa barang itu milik temennya sesama TKW ya yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, saat di pengadilan dia pun tetap bersikukuh bahwa barang itu bukan miliknya tapi milik temannya. Namun ya pihak kepolisian tidak percaya begitu saja, dan akhirnya Mbak Yayu ini divonis hukuman selama 20 tahun penjara guys. Nah, pihak keluarga itu mengetahui dari si pengacaranya Mbak Yayu ini ya, memberi kabar ke keluarganya bahwa Mbak Yayu ini kena kasus atau tersandung kasus dan harus dipenjara selama 20 tahun. Ya, pihak keluarga sangat sedih ya dan ikut prihatin kenapa si pihak KJRI sampai 2 tahun Mbak Yayu ini dipenjara itu tidak ada konfirmasi atau informasi dari pihak KJRI guys. Akhirnya adiknya Mbak Yayu kemarin ini atau bulan kemarin ini membuat pengaduan ke pihak SBMI, di mana pihak keluarga meminta ya untuk diberikan perlindungan atau mungkin bisa memperjuangkan keadilan, dan kalau bisa sih diringankan hukumannya gitu ya. Jangan 20 tahun, karena kan kesalahan itu bukan kesalahan dia kan dijebak begitu guys, dan barang itu pun bukan miliknya tapi milik temannya. Ya, kita doakan buat Mbak Yayu ya, semoga saja usaha dari adiknya dan keluarganya bisa membuahkan hasil dan nantinya bisa meringankan hukumannya, dikarenakan kesalahan ini bukan perbuatan dia tapi perbuatan temannya. Tapi yaitu naasnya pas penggerebekan dialah yang berada di situ. Ya, kita doakan buat Mbak Yayu ya, semoga saja diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga saja nanti hukumannya bisa diringankan, dan sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.